Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima seluruh amal solih kita. Dan yang kedua, semoga seluruh kekurangan kita selama menjalankan ibadah semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan wasilah pengajian yang insya Allah berkah ini, semua harapan-harapan kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di subuh yang berkah ini pembahasan baru kita setelah perjalanan panjang. Kita membahas tentang air dan seluruh ketentuan-ketentuannya. Kita membahas masalah sholat dengan seluruh ketentuan-ketentuannya. Yang dimakruhkan sebelum sholat, yang dimakruhkan di dalam sholat, yang membatalkan terhadap sholat. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin kita jarang melakukannya, akan tetapi secara keilmuan alangkah lebih baik kalau kita mengetahuinya. Apa itu? Yaitu bab tentang tayamum. Ya, hari ini kita insya Allah akan membahas itu. Faslun fi bayanil ajzi anisti'malil ma'i. Bab ini membahas tentang perkara yang membolehkan kita untuk bersuci selain menggunakan air. Apa istilahnya? Yaitu tayamum. Orang dibolehkan tayamum tentu ada syaratnya. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan tayamum itu, beda dengan wudu. Kenapa kok berbeda antara tayamum dengan berwudu? Wudu itu judulnya istibahatis sholah. Bukan seperti, tayamum itu judulnya istibahatis sholah, tidak seperti wudu. Kalau wudu itu judulnya li raf'il hadasil asghar. Maka secara singkat fungsinya pun ketentuannya tidak sama. Artinya kalau wudu bisa dipakai di semua waktu sholat. Misalnya Bapak wudu sebelum subuh, teu batal-batal nepi ka isya teh, henteu hitut nepi ka isya teh, henteu peureum, tidak tidur siang. Kalau mazhab Syafi'i penganutnya tidak menyentuh perempuan, tidak menyentuh istri, pokoknya eta mah hade we. Disebutkeun nepi ka isya teh teu batal-batal, maka boleh selama dia tidak batal wudunya. Nah, berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum mah hanya berlaku untuk satu waktu saja. Karena judulnya istibahatis sholat. Bukan li raf'il hadasil asghar. Begitu. Jadi Bapak tayamum setelah adzan zuhur misalnya. Nanti pas Bapak mau sholat asar tayamum lagi. Itu bedanya dengan wudu. Meskipun Bapak tidak batal tayamumnya. Gitu ya. Nah, penyebab kita boleh melaksanakan tayamum itu ada beberapa poin. Asbabut tayamumi ai jawazihi salasatun. Penyebab orang boleh bertayamum yang pertama adalah faqdul ma'i, yaitu tidak adanya air. Tidak ada air di mana? Pertama, fis safari, di perjalanan. Yang kedua, au fil hadari, yaitu di tempat tinggalnya. Ini kata kunci. Jadi tayamum itu bisa dilaksanakan pertama ketika Bapak Ibu sedang safar atau perjalanan. Yang kedua, teu kamana aya di lembur ieu mah. Bukan sedang dalam perjalanan, maka itu ada ketentuan boleh tayamum. Gitu nya. Tapi nanti ada syaratnya Anda nanti.
Sekarang kita ke yang perjalanan dulu. Ceritanya Bapak Ibu sedang perjalanan. Walil musafiri arba'atu ahwalin. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan, orang ini terbagi ke dalam 4 kriteria. Nah, jadi itu sembarangan perjalanan teh. Ada ketentuannya. 1, al-halatul ula. Ayyatayaqana adamal ma'i haulahu bi ayyakuna fi badi romalil bawadi fatayammama. Yang pertama, bapak dan ibu ketika dalam perjalanan bapak yakin. Iya, tingkah pertama ya. Bapak yakin terhadap apa? Ada mal ma'i, tidak ada air. Wah, maknya Kang Adi, kapan Bapak mau di rest area? Kapan Bapak mau di daerah anu banyak air? Ini kalimat belum selesai. Bapak posisinya fi badi romalil bawadi. Nah, ini makanya harus selesai baca kalimat demi ngerti. Jadi posisi Bapak sedang safar dan Bapak ada di tempat yang gersang. Contoh Bapak ke umroh plus, kemana biasanya? Umroh plus, Mesir. Nun tabeni padang pasirna banyak. Kemana deh? Ke Dubai. Kemana deh? Kalau ini karena banyak padang pasir deh. Nah, ceritana Bapak teh umroh plus ya, ceritana teh. Ini bisa we terjadi, Pak. Ceritana umroh plus ke Dubai misalkan. Kita kan jalan-jalannya ke padang pasir dah yang apa? Hiji saat pas Bapak jalan ke padang pasir, nah di tengah padang pasir mobil mogok. Jam aman lah, kita sudah modern ya. Nah, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Air tidak ada. Nah, kudu kumaha urang? Kudu kumaha? Pertama, yakinkan dulu hati. Kalau jauh pisan. Dina mobil tidak ada stok air. Waktu sholat sudah masuk. Khawatir keburu habis waktu sholatnya. Fatayammama, silahkan tayamum. Itu sembarangan. Ada syaratnya. Yang pertama, yakinkan dulu di hati. Wah, nggak ada air nih. Airnya sok neangancai di tengah padang pasir, kemana neangancain? Beda aja kita jalan-jalan ke mana sebutnya teh? Daerah-daerah yang banyak pohon. Insya Allah sumber air ada. Nanti itu ada kriterianya harus bagaimana kita sikapnya. Nah, ini langka terjadi. Tapi kalau Bapak sudah punya ilmunya, enak. Di tengah padang pasir sedang umroh plus, mobil mogok, lama perbaikannya, waktu keburu habis, yakinnya di nahate, tidak ada air, langsung tayamum. Sah, sholat, silahkan. Itu yang pertama. Al-halatus tsaniyah. Ini yang level yang kedua nih. Yang tadi mah yakin tidak ada air. Yang kedua mah ayu jawiza wujudal ma'i haulahu. Yang kedua mah Bapak teh tidak yakin, dalam artian menyangka. Wah, sigana aya cai ya. Nah, dina hate teh henteu yakin tidak ada air, ieu mah hatena nyangka. Ada air di sekitarnya. Gitu. Prasangka. Dikarenakan Bapak berprasangka, baik airnya qoriban dekat, au baidan atau jauh, fahadha yajibu alaihi tolabu bila khilafin. Wayahna etama dikarenakan Bapak menyangka adanya air, mau dekat mau jauh, wayahna teangan heula caina. Karena naon Pak Cepi nyangka hatena aya cai. Mata kudu yakin eueuh cai oge.
Kisahnya sama tadi teh ya, sedang di mana? Padang pasir ceritanya. Tapi ada asa ayah cai itu di daerah dia teh. Kenapa bisa menyangka begitu? Karena umroh minang. Umroh plus nate. Jadi kadu bayna teh sabulan sekali. Saking kalau baduit ya umroh nate menang sabulan sekali umroh nate. Jadi asa ayah cai asa nama di dia teh tah. Kulantaran nyangka dina hate ayah cai wayahna eta mah yajibu alaihi tolabu bila khilafin. Semua ulama mazhab sepakat wayahna teh angan heula caina. Naon sabab da nyangka aya cai. Matak mending kena langsung yakin. Gitu. Wa yushtaratu syaratnya kaunuhu ba'da dukhuli wakti li anna tayammuma toharatu daruratin do. Jadi tayamuma tidak bisa dilaksanakan sebelum adzan. Tiga kalimatnya ya. Nanti wa yushtaratu tuh disyaratkan kaunu yang dimaksud dengan mencari air di sini untuk tayamum ba'da dukhuli waktu li anna tayammuma toharatu daruratin. Dikarenakan tayamum judulna toharoh darurat, maka disyaratkan tayamum itu setelah adzan. Awas hati-hati yo. Tayamum setengah 11 kumaha teh. Awas, eta kudu diilmuan sagarupa teh. Gitu ya. Jadi nu kadua mah naon cenah teh? Menyangka ada air. Wayahna eta mah wajib diteangan ada nyangka aya cai. Jadi mending yakin mending menyangka. Mending yakin mending nyangka itu. Dah orang yang meneangan cenah nyangka mah geus mending langsung yakin. Udah malas urang mah euy. Segala malas sudah hidup teh. Mohon maaf kita belok sedikit. Kenapa Pak orang zaman dulu orang umurnya panjang-panjang? Kita bukan bicara hakikatnya, kita bicara syariat. Karena orang zaman dulu hidupnya penuh dengan keterbatasan, maka mau tidak mau dia harus berusaha menggapai sesuatu dengan waktu yang lama. Contoh, baheula ka haji berapa bulan? 7 bahula pisan, Bu Haji bahula pisan. Cerita nenek saya, 7 bulan, Pak. Ayeuna mah 8 jam set nepi ka Jakarta baheula 4 jam. Ayeuna seberapa menit? 30 menit tepi. Dikarenakan hidup manusia semakin ringkas, maka wayahna umur pun ringkas ayeuna mah. Sok. Betul tidak? Orang zaman dulu, Nabi Nuh 980 tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa 350 tahun. Para ranjang boleh umur. Firaun 650 tahun umurna. Wah, gagah. Ayeuna mah coba. Ayeuna nu leuwih 36 geus alhamdulillah ayeuna mah. Bonus ti Allah eta teh. Matakna siap-siap. Karena bonus judulnya perbanyak bekal. Bekal yang paling mudah saya kasih tahu Pak, sedekah jariah. Itu yang paling mudah. Kita wafat tinggal nerima rekening amal tiap hari dari apa yang sudah kita jariahkan. Genah. Bapak sedekah ke masjid, sedekah ke madrasah, niatkan wakaf. Bapak sudah meninggal di alam kubur teh genah we cicing nerima transferan amal. Enak tuh, enak. Mata ngesikeun teh tong 2000 wae atuh. Mau sautas nanti 2000 atuh baheula kamajuan. Ayeuna geus bulan November ya 2024 terus rek beak. Taekeun atuh 2025 mah 2500 lumayan 500 naik. Gitu. Ini ada syair menarik, saya tidak akan nyikan karena di masjid tidak boleh. Ini saya bacakan syairnya. Tapi terjadi sekarang Pak. Judulnya tahun 2000. Pokoknya nasi daria lah, orang-orang dulu pasti apa lu di lembur mana nasi daria. Tahun 2000, tahun penuh tantangan, gitu kan judulnya teh. Yang mencemaskan
Tadi itu teh poho deui langsung kana repna. Nah, tahun 2000 hidup teh tahun 2000 semua serba mesin, berjalan berlari di nate lain, makan dan minum dilayani mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Kejadian Pak ayeuna mah hayang dahar cukup dina HP. Tahun 2000 saya tahun sebelum 2000 kudu ngakul heula, memeh ngakul ngasakan heula ngagigihan bahasana teh. Geus ngagigihan asupkeun kana naon teh geuning anu kitu teh. Saya ngeuning. Ibunya baheula di lemur tapi kekuatan nasina Pak 3 poe 4 poe kuat. Asupkeun diakeul kana boboko baheula mah. Tapi lamun makan eta sangu waregna teh lila. Ejeung tidak cepat basi. Ayeuna mah ngisikan sep cet colokeun kana magicom urang mah update status ibu-ibu teh gitu keneuan sang wasak. Tapi tidak benar eta teh lagu teh. Tahun 2000 hidup serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, makan dan minum dilayani mesin, manusia tidur ditemani mesin ayeuna mah. Jujur sok jawab memeh sare naon heula. Ieu dina bantal teh. Sok ngaraku. Da baheula mah memeh sare teh. Orang tua dulu mengajarkan sebagaimana hadis Nabi. Baca ayat kursi, al-falaq binas 3 kali kan dulu. Baca bismika Allahumma bismik ma'amut baheula. Ayeuna mah beda. Tidur dilayani, tidur ditemani mesin dah bener nyara HP. Salakina kieu, pamajikanna kieu. Kumaha sok ayeuna. Betul tidak? Geus serba mesin, hidup serba singkat, hidup serba mudah, mata wayana jatah umur ge dikurangan. So, ayeuna mah hidup semakin mudah, hidup semakin ringkas karena adanya bantuan mesin. Wayana hidup ge jadi ringkas. Baheula mati mana teuing atuh Pak anak umur di bawah 10 tahun cuci darah. Ayeuna mah aya anak Pak di bawah 10 tahun geus kudu cuci darah. Aneh Bu penyakit teh ayeuna mah sok. Baheula mah penyakit paling ripuh nyai huntu baheula mah. Sok nya dihuntu. Baheula paling geuleuh hapur meureun. Panu. Romeheun eta nu paling nyeri. Nyeri kuhinaan batur ayeuna mah atuh aduh penyakit gagal ginjal, gagal jantung, jantung koroner. Naon deui nu araneh teh? Liver, tumor otak. Ih ayeuna mah ngarari penyakit teh. Heuh aneh eta penyakit teh. Nah bisa kitunya. Cek Allah ya. Surah Abasa, silakan cek ayatnya, saya lupa. Data mah satu surat pendek bisa dicek lah. Saya lupa ayatnya. Maksudnya ayat kasabaraha gitu. Tapi saya hafal redaksinya karena surat pendek. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Nah. Non artinya teh. Maka kau harus melihat ila ta'ami terhadap apa yang kau makan. Karena penyakit kebanyakan itu dari apa? Makanan. Orang tua dulu seban sampe kulub suuk, kulub jagong. Orang tua baheula matak jag awakna sehat. Mertua saya sekarang hampir 80 tahun masih bisa gandong incu, masih bisa rutinan, masih bisa ngored, masih bisa ke kebon. Orang tua dulu ayeuna 80 tahun di Bandung. Posisi sedang apa? Geus ripuh ayeuna mah. Perhatikan maka itu cek Allah dina Quran hadis ya mah. Quran. Fal yanzuril insan ila ta'am. Hati-hati loh makanan. Pengawet di mana-mana, instan di mana-mana. Kudu kumaha tuh carana Kang Adi? Saya dikasih trik, Pak. Sama salah satu sesepuh saya yang sekarang masih sehat. Kata beliau, ini syariat manusianya dah kok. Umur mah kumaha Allah, ini mah syariat saja. Usahakan Pak, seminggu sekali
minum air kelapa untuk menetralkan racun-racun di tubuh. 7.000 atau pada rumah sakit 7 juta sok. Mending 7.000 murah. Tapi carana, carana ya. Mata kudu bertanya ke orang-orang dulu teh. Pengalaman kan beliau-beliau. Minum nate tong dimake panyerot tong dikana gelaskeun. Ditotor. Apa totor? Apa tuh bahasa Indonesianya? Indonesianya. Jadi kalapatnya dibuka, langsung diminum. Jadi sina teh masih natural, cina can kacampur kuna naon. Langsung karena tubuh kita. Asli Pak, ku abi diamalkeun. Ini mah syariat manusianya, ikhtiar saja. Abi mah biasanya sebelum tidur, Pak. Jadi subuh teh kabuang semua. Tak terutama ibu nu resep ngabaso ya. Jeung nyeblak. Bejaan abi mah. Seringkeun makan minum cai kelapa. Oh, suatu bu nyeblak enak. Kurupuk cai asak geus dimakan. Emang sehat gitu teh. Teh penyakit itu teh. Can sambal nati lu senok. Beresna langsung es buah geuning. Geus mangurubuk di jero beuteung panas, enak langsung kudu tiis. Wah, penyakit tunggul di jero beuteung teh. Tah, netrakeun ku cai kalapa, set malam-malam subuh keluar insyaallah sehat. Sok mare sela kalapa, nya. Abi teu dagang kalapa, abi mah teu, abi teu dagang. Abi mah teu dagang kalapa. Komo anu kalapa hijau geuning anu ampasna warna pink. Wah, itu bagus bisa. Eta teh 25.000, Pak. Sayeuna teh. Ti ditu nama 5.000 teh. Langsung ti petani nama. Nah, Kang Adi apa? Tetangga abi jualan di Garut. Bahkan ibu mertua punya pohonnya. Ngan hese ngalana jangkung eta mah kitu mah. Beda. Heeh, kitu. Melan 5.000 ti bebet awak mana naonan. Bisa ning meuli. Gitu. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi yang pertama tadi apa? Yakin adanya air. Yakin tidak ada air, maka langsung tayamum. Asal posisinya di mana posisinya? Di tempat yang gersang, ya. Yang kedua yaitu menyangka adanya air, maka wajib baginya untuk mencari air tersebut sampai dapat. Kalau tidak dapat baru tayamum. Kapan dia mentayamumnya? Setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tadi nyangka tidak ada air, yang kedua menyangka. Yang pertama yakin tidak ada air, yang kedua menyangka adanya air. Nah, yang ketiga mah ayatayaqona wujudal ma'i. Yang ketiga mah yakin ada cai teh ya. Ada cai teh. Nah, ketika Bapak menyangka adanya, ketika Bapak Ibu yakin adanya air, boleh nggak tayamum? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh, Pak. Yakin ayah cai, tapi kenapa bisa tayamum? Kan aneh. Orang bahas ayeuna. Mata kudu ngaji oge. Yakin ada air, yakin. Bahkan caina katingali ku urang. Tapi kita boleh tayamum. Kumaha syaratna? Nah, ieu. Hal nanti ayatayaqona wujudal ma'i di sini terbagi ke dalam salasu marotiba. Terbagi ke dalam 3 ketentuan. Nah, ada air, airnya terlihat, boleh tayamum? Boleh, tapi ada syaratnya. Itu. Berapa poin? 3 tahapannya. Nah, mata kudu apal oge. Jadi tidak selamanya tayamum teh eueuh cai. Cai aya hareupeun tapi bisa tayamum. Nah, kumaha ya? Ya penjelasan. Al martabatul ula ayyakunal ma'u ala masafatin yang tashiru ilaihan naziluna lil hatabi wal hasisi warra'i fayajibu asa'yu ilal ma'i wala yajuju tayammum. Pertama, ini mah yang pertama karena dia yakin adanya air, dia tidak boleh tayamum. Wayahna kudu tanate wayahna kudu
dengan catatan kondisi seperti ini. Yakin ayeuna caina katingali. Tapi air ini, sumber air ini dibutuhkan oleh orang banyak. Kabayang tuh? Jika di NTT kan cuma satu sumur oleh 2 desa. Di NTT, ya saya ngobrol dengan orang NTT, teman-teman dekat. Di kita mah amannya, kan bisa bapak kerja jalan-jalan ke Pulau Komodo, mana sumber air teh. Waktu adan geus masuk. Air di tempat gersang kan itu teh. Air ada. Maka bapak wajib sa'yu ilal ma'i. Buru-buru gerak wudu. Naon sabab yang membutuhkan air itu banyak orang. Tah eta mah teu meunang. Teu meunang naon? Teu meunang tayamum. Sebab caina aya katingali terus kita punya kesempatan wudu lebih awal. Ya awas kata kunci ya. Punya kesempatan wudu lebih awal karena kita orang pertama tak buru-buru adan langsung wudu airna katingali. Nah, eta nu martabat pertama. Nah, maka dia mah tidak boleh tayamum gitu. Yang kedua, martabatus tsaniyah ayyakuna ba'idan. Nah, ba'idan itu artinya jauh. Yang kedua, airnya ada tapi jauh. Yakin tidak pernah lihat, tapi jauh. Gitu kan? Lamun ku urang disusul bihaitsu lausa'a ilaihi khorojal waktu. Betul, Pak. Fahadzat tayammumu ala madhab. Yakin saya teh pernah melihat sumber air di sini, tapi jauh. Motor eueuh, mobil eueuh. Lamun ku urang disusul eta cai waktu beak. Nah, maka tayamum geus. Meskipun ada air, meskipun kita yakin airnya ada dan pernah lihat, tapi kalau kita memaksakan wudu habis waktu sholat, maka tayamum tuh. Jadi boleh, Pak. Nah, mada kudu make ilmu oge. Jauh atuh ieu mah, misalkan sampai ke 10 km. Anak ku leumpang barajameun. Kaburu beak atuh, beak umur, beak waktu eta mah jauh. Nya dehidrasi maot teh kata. Geusana ceritana teh. Gitu. Tah. Anu katilu al martabatu tsalitsah ayakunal ma'u bainal martabataini bi antazida masafatuhu ala ma yantashiru ilai naziluna wa taksiru an khurujil waqti fi dzalika khilafun muntashirun. Airnya ada Pak Cepi. Misalnya cai teh di dinya tah di WC. Hiji nak. Tapi Pak, ngantri na luar biasa. Kenapa ngantri? Karena kita teu kaburu wudu. Kan tadi nu pertama geuning, caina ada terlihat maka kita wajib langsung wudu nu pertama. Ieu mah kita teu kaburu rek wudu teh. Ngantrinya lama, sumber airna cuman satu. Lamun urang terus melaan ngantri, waktu keburu habis. Geus macaina hiji-hijina, nu ngantrina 1000 orang. Misalnya, enak orang antrian ke 888. Kasa pada bener. Antrian terakhir orang teh. Orang nungguan sabar aja mau nungguan. Geus tayamum. Nah, nungguan mah teu kaburu beak waktuna. Tuh, mata kudu diamuan oge. Jadi tidak selamanya nanti ada air tidak boleh tayamum. Lihat dulu kondisinya. Kata Imam Nawawi, kondisi pertama, airnya ada, kita ada kesempatan besar untuk wudu, maka wajib kau segera berwudu, tidak boleh tayamum. Yang kedua, posisinya kita yakin adanya air, airnya pernah kita lihat, tapi posisi jauh, tidak ada kendaraan penunjang untuk ke tempat wudu, lalu maksa ke lepang, waktu keburu habis, maka silahkan tayamum. Yang ketiga, airnya ada, nampak terlihat dan cukup dekat di WC.
tapi ngantri na luar biasa jeung sumber air nangan hiji-hijina. Kita maksakeun ngantri keburu habis waktu, maka silahkan kau tayamum. Tuh. Jadi apa lain namanya? Memungkinkan tadi orang terjadi di Baitur Ruhyah? Memungkinkan tak? Mungkin, Pak. Bapak, kita belok lagi sebentar. Bapak pernah teka bayang tahun 2018 Mekah akan sepi? Oh, maunya Mekah nu toab tahun 2018. Pernah berpikir gitu? Maunya Mekah sepi, maunya haji libur. Pernah berpikir gitu? Sepintas lah. Sesuatu yang menurut kita mustahil, tapi ketika Allah berkehendak terjadi, Pak. 2019 Mekah tutup. Ya, tapi lah karena makhluk yang tidak terlihat ku Allah diturunkan ngaranna corona teh ya. Saalam dunia kelabakan padahal makhluk yang tak terlihat. Ngomong ke di akhir zaman ku Allah diturunkan sakabe azab-azabna. Mata ayat surat Al-Zalzalah teh Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wow, harita teh Pak. Silakan Bapak baca terjemahan atau maka tafsirna. Baca ya terjemahan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan seluruh beban-bebannya. Lahar, batu, naon deui. Wah, surig geus kalabakan pokona mah. Bagaimana Allah pada saat itu menerbangkan gunung-gunung dan ditabrak-tabrakan seperti non bulu-bulu seperti kapas-kapas berterbang. Dibere corona wae urang skalabakan. Panggih jeung nu batuk langsung urang teh nutupin syakarita. Sesuatu yang menurut kita mustahil, tapi ketika Allah berkehendak terjadi, Pak. Ka'bah sepi, eueuh nu toa. Awas, hati-hati. Jangan merasa Baitur Ruhyah atau ini di komplek ini air aman-aman saja. Hati-hati. Kalau Allah berkehendak saat-saat sa komplek abe. So, krek kumaha? Makanya kita perlu ilmu, Pak. Angis ngaji iya bab tayamum tenang we. Batur mau riwuh neangan jaga orang mah tenang nangis semoga ilmu. Gitu. Jadi hati-hati, Pak. Ieu mah lain ngadoakeun lain nyingsieunan lain. Kita butuh ilmu teh ketika kita ada di posisi itu gitu. Butuh ilmu teh. Dijongjon. Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin terjadi, gini enggak Allah berkehendak mah terjadi. Ya, alam dunia sepi, Ka'bah sepi, nu tawaf. Kabeh libur sadunya hareureun. Gara-gara naon? Hiji mahbub. Nu teu katingali jelema geus sieun. Komo ketika Allah engke mendatangkan hari akhir. Nauzubillahi min dzalik. Kata Nabi ini, seburuk-buruknya orang adalah orang yang mengalami kiamat. Seburuk-buruknya orang. Kenapa kok seburuk-buruknya orang? Orang mengalami kiamat. Karena dia menyaksikan azab Allah yang sesungguhnya yang Allah turunkan terakhir di dunia. Baru bicara azab dunia. Oh, mau azab akhirat. Wah. Ih ngeri deui. Dalam menjelma ingat kadinya da moal aya panu doraka teh moal. Betul teh. Lamun jelema apa kana eta da moal anu doraka moal. Wah, kabeh teh kararieu we. Dan doa. Muter tasbih kabeh ge tasbih digital da makan geus usum. Istighfar wae jelema. Mun ingat kadinya. Kada kulantaran urang mah poho gitu. Pohoan urang mah. Keur khutbah ente keur Jumatan ngadengikeun khotib menjelaskan neraka sieun ate. Beres Jumatan. Poho deui. Doraka deui. Cek Allah teh Ibu, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel untuk siapa? Untuk mereka yang suka menggibah, ngomongkeun batur, ngomongkeun kagorengan batur. Ya Gusti Allah, saya itu termasuk orang seperti itu ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Ker di masjid mah. Keluar di masjid, panggil di warung. Ibu tahu nggak tadi ngaji di sama Kang Adi di masjid, tahu nggak? Ngeri ngajinya, temanya tentang neraka wail untuk orang yang gibah. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Sekarang mah kita jangan ngomongin orangnya, karena itu berdosa. Iya Bu, jangan ya, kita mah tobat. Iya, tuh jangan kayak ibu itu tuh. Atau ngomongkan deh ya tamat. Ampun. Oke, kita simpulkan karena masih panjang, dan ini pembahasan babnya masih panjang, supaya teka potong pembahasan anak, kita simpulkan dulunya. Jadi orang diperbolehkan tayamum itu yang pertama karena tidak adanya air. Yang pertama nih. Dan posisinya sedang di perjalanan, gitulah. Tidak ada air dan sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang di perjalanan itu terbagi ke dalam 4 keadaan. Nah, kan? Yang pertama, ketika dia yakin tidak ada air di sekelilingnya, maka silahkan langsung tayamum. Tapi posisinya di mana? Di tempat yang gersang. Yang kedua, dia menyangka adanya air. Kehola, dia menyangka adanya air, maka dia wajib mencarinya dulu, Pak. Kehola tuh semeholahan wae. Maka dia wajib mencarinya dulu. Nah, mencarinya dulu, wajib dicari heula. Nah, ketika sudah tidak ketemu, nah baru tayamum. Itu yang kedua. Dan tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, airnya yakin ada gitu di sekitarnya. Tapi ini terbagi ke dalam seperti 3 kondisi lagi. Yakin saya ada, tapi kabagi dia 3 poin gitu. Nah, poin pertama, airnya ada, terus airnya dekat kita, wajib kita langsung bersegera untuk wudu. Kenapa? Karena sumber air satu dibutuhkan banyak orang, wajib kita langsung wudu. Yang kedua, air ada tapi jauh, kaburu beak waktuna, kendaraan tidak ada, maka silahkan tayamum. Yang ketiga, kondisinya berbeda lagi nih. Airnya ada, terus dekat, tapi ngantri nalila. Karena satu-satunya sumber nate. Lamun orang ngantri, waktu habis. Maka silahkan tayamum. Gitu. Ada pertanyaan? Iya obatna acan dibacakeun ayeuna ieu obatna ieu. Kapan tadi teh aya aya obat perkara kan bagi yang sapar. 1 2 3. Tanu katiga teh kan kabagi 3. Gitu kan? Tah anu ka opat gitu. Kabayang teu? Ada bisi kacau pikiran aya. Kapan bagi orang yang sapar ada opat tingkatan, ya kan? Ketentuan 1, ketentuan 2, ketentuan 3. Di ketentuan yang ketiga ini ada 3 ketentuan lagi, anak-anak 3, ya kan? Akhirnya lu kaopat gitu. Tenang, Bapak Sekretaris, tenang. Yang keempat, arabiatu ayakunal ma'u hadiron lakin taqa'u alaihi zahmatul musafirina bi ayakuna fi bi'rin wala yumkinu wusulu ilaihi illa bi alatin walasahuna ila alatun wahidatun. Ini hampir mirip dengan yang tadi, yang poin ketiga di yang ketiga, poin ketiganya. Caina aya ya China ya. Sama percis. Kudu ngantri. Ejeng tempat nate kecil. Nu tadi mah sumber China aya, tapi nu ngantrina banyak. Kabayang teu? Banyak ieu nu ngantrina teh. Rek ka dieu hese, rek lewat ditu hese, lewat belah ditu hese. Ieu mah aya China dieu tapi leutik tempatna teh. Hese we mun urang maksakeun.
Hanas ngantri orang teh pas rek wudu cai beak. Nah, oh beak cai beak waktu sholat. Maka Pak langsung tayamum eta. Jadi tadi makan dibutuhkan oleh banyak orang terus dari berbagai sisi. Wah, pokoknya masih orang tua tingali. Rek tawab ti dieu hese, tawab ti belah ditu memitina hese, geus serba hese. Padahal Pak. Tah ieu mah geus mah caina leutik, caina teh saeutik, caina teh. Tempatna leutik, ayeuna urang maksakeun ngantri eak waktu atuh. Ngeus langsung. Naon? Tayamum. Terus anu kaduana si kerana teh kan hiji deui. Lamun kerana banyak ngaleheungnya meskipun kecil bisa diusahakan. Ieu mah kerana hiji. Caina leutik, ngantrina panjang. Geus ripuh eta mah Pak. Mata mending kena entong. Lamun maksakeun keburu habis waktu sholat, maka mending kena langsung tayamum. Eta papeun kaopat. Nu kaopatna. Nu tadi mah sumurna banyak pan. Urangna bejibun urang teh. Tidak mungkin kan tanu kaopat begitu. Caina aya teh leutik. Daripada urang habis waktu ya mending kena geus tayamum. Geus mangantrina banyak menyebabkan kita untuk ngantri lama. Mungkin ke di orang terjadi ya secara dohir mah insya Allah moal secara dohirnya secara syariat manusia tapi walau alam Gusti gitu. Sehingga Abi kan kemarin ngobrol Pak sama teman dari NTT dari Alor. Saya ngobrol karena teman dekat dari kuliah dulu. Ari di tuh kumaha teh cai nya binaros gitu di NTT kumaha cai. Jadi itu mah cai teh jadi dikelolana ku desa Pak. Satu sumur untuk dua desa, satu sumur untuk satu desa. Jadi emang hese di itu mah cai teh. Hese. Terus Pak ada ya, nah mana teh Pulau Kambing. Iya Pak, Pulau Kambing. Kata dia orang teh. Jadi Pulau Kambing itu Pak pulau, tapi domba unggul di sini teh. Domba unggul. Ejeng lamun orang ngambil domba, nah cenah teh bisa balik deui. Mitosna teh. Ka Pulau Kambing orang tanya, domba teh siga ucing Pak, wah di mana? Siga hayam gitu domba. Urang wani nyokot teh bisa balik deui. Gitu mitosna teh. Jadi di ditu mana namana teh banyak kene lahan-lahan nu kosong panu lega. Jadi namana teh sapana teh gitu Pak. Jadi dilepas we, dilepaskeun. Di urang domba dilepaskeun riweuh. Di urang mah dijagaan we leungit. Komo teu dijagaan. Dijagaan we leungit urang mah komo teu. Gitu. Pak ayeuna mah hati-hati Pak ya. Mau terakhir ya closing sebelum ada pertanyaan. Anak Bapak yang bawa handphone hati-hati. Mau SMA, SMP. Ulah coba-coba buka HP pinggir jalan. Kumaha jalan raya. Anak usum jamret, nanti orang tak lagi HP. Ayah gering ambil gitu kan, nama hati-hati ta. Jadi kalau mau buka HP, kita minggirnya jangan di pinggir. Ada nih yang masih sekolah, tong di pinggir jalan pisan. Minggirnya rada jelas etik. Kalau memang penting harus buka HP. Anak sok budak gering na YouTube aya gerinya keur di teras padahal mah di teras pinggir rumah keur kieu. Ambil, ieu nama gering. Hati-hati. Komo HP na mahal mah HP iPhone geuning aya mah. Aya mah manu marahal ge nama. Eta rancangan abdi Pak. Bahasa meuli HP ka sabaraha? Yuk. 23 ya. 23 naon 2 juta itu lain. 23 juta gehel teh. Naon mah teh ngapi 23 juta mending meuli sapi can teh. Meuli sapi saanakan. Aya mah mahal aya mah. Loba tinggal ya, ini mah ampun. HP halus-halus kuota eueuh. Serius Pak? Saya punya teman Pak, asli mah asli. Punya teman cerita teman saya. Temannya teh anak yang punya Mall Garut. Mall Garut. Ngariung biasa anak-anak muda kan nongkrong gitu. HP teh halus-halus. Manehna mah ngaluarkeun HP Pak, HP monoponik tahu? Anu titit gini nggak ada boneka.
Mana mah HP teh goreng patut cenuk itu HP teh. Mana mah repewe menyembunyikan identitas. Malah mana anak orang kaya repewe. Ya, kumane cek saldo cek pulsana kumane. Cek pulsana 2 juta Pak pulsana. Padahal lampena monoponik leutik. Apa pulsana 2 juta. Nah gitu. Naon hikmahna jang urang? Meskipun kita orang sederhana, maksudnya lah bukan pejabat tinggi-tinggi teuing lah urang. Kan baik. Nu penting mah kualitas amal top berbeda dengan yang lain. Baik orang mah lain ulama oge. Baik orang mah lain kiai oge. Baik orang mah lain jelema beunghar oge. Nu penting mah kualitas amal top. Nu penting mah kitu ana mah geus lain usumna gagayaan, geus kolot mah. Lobakeun ibarat termasuk abdi nu ngomong sarua mah mata abdi biasa we. Teu kudu gaya-gaya teuing ayeuna mah. Nu penting mah amal we ayeuna mah. Kualitaskeun ku urang, tingkatkeun amalna. Itu berkualitas geus diilmuan ya nama kan? Salat geus diilmuan, wudu geus diilmuan. Ya meskipun urang poho deui lah. Kan bae poho deui oge. Da geus panyakit itu. Kalau ada pertanyaan? Oh, tidak ada kita tutup. Mangga Pak, mangga silakan. Seolah-olah kayak di antawis ilmu dunia dan ilmu agama. Ya. Posisi eta teh mahalaras karena kita harus menilai. Oke, dikotomi ya. Pengkotak-kotakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Begini, di kitab Tangkihul Qaul Pak. Ini ada keterangannya. Jadi perkara yang sifatnya duniawi, kita hukum dasar dulunya. Mau itu ilmu, mau apapun itu bentuknya. Tapi ketika diniatkan untuk akhirat, maka akan bernilai ibadah. Kita bicara hukum dasar dulu ya, biar paham. Adapun sebaliknya, ketika ilmu akhirat, hati-hati ya, diniatkan untuk dunia, bahasa ekstrimnya jualan ayat. Sekarang lagi usum kan, viral lah ungkapan itu. Maka meskipun dohirnya itu pi akhirat, tidak akan bernilai apa-apa. Begitu juga ilmu Pak. Apakah ilmu dunia dan ilmu akhirat itu ya harus nanti terpisah atau bisa beriringan? Tergantung si pelakunya. Contoh, ilmu dunia naon? Contohna, nggih paham ya? Ilmu dunia. Betul Pak. Belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi. Secara dohir, kita bisa dohir dulu biar gampang. Aya hubunganna teh jeung akhirat. Dohir dulu lah. Jangan dulu bicara ayat Quran. Dohir dulu. Ayat enggak ada. Secara dohir ya mah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, itu ada kimia di Al-Quran. Fisika juga ada di Al-Quran. Matematika juga ada di Al-Quran. Pembagian tentang waris dan lain-lain. Jadi sebetulnya ungkapan saya waktu itu Pak berkaitan dengan niat pada waktu itu. Karena kita sedang membahas tentang niat. Jadi hal yahdun, saya pernah bilang begini, saya masih ingat. Waktu itu kalau muntah salama masalah tarif ceramah. Waktu itu saya muntah salama. Saya bilang begini. Seorang kiai, seorang ustadz mubalik itu menjadi hal yang sangat tabu ketika diundang dia masang tarif. Kabayang tuh? Sekian belas juta, wah ceramah. Sekian puluh juta untuk ceramah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, seorang dokter bisa mentarif. Padahal dokter ilmu Allah, kiai pun ilmu Allah, naon bedana? So, betul tuh. Betul tuh. Kan dokter ilmu nati Allah, ulama ilmu nati sah. Ti Allah. Kenapa ulama itu bisa narif? Tapi dokter menang.
Insinyur Pak, sekali gambar sabaraha? Insinyur. Jawab atas bantuan. Yang saya tahu waktu UIN 17 jutaan satu gambar. Bahkan lebih. 11 juta paling murah. Padahal arsitek ilmu Allah, ulama pun ilmu Allah. Nah, ulama betul menang narip. Aya istilah ulama mah pamer, mobil Alphard pamewah-mewah. Ari bagian pengusaha pas manehna pamer teu nanaon, kon beda pengusaha ieu batu bara. Cik balah mana adilna. Emang ulama teu meunang beunghar? Emang ulama teu meunang plus ulama dan pengusaha? Nah, jadi Pak taksonomi teh Pak pempetak-petakan eta teh. Di sisi lain ulama sok da ulama bingung Pak ulama mah. Anak abi sok abi ya contohnya diundang ceramah kemarin orang Karawang undang saya ceramah untuk Rajaban, padahal dilakukan ini Rajaban. Nanyakeun tarif, dah bingung pas saya kudu kumaha jawabna. Mun abi ngomongkeun 4 juta misalkan, dah naon mau balik teh tarif itu. Teu duit pisan siga usaha. Padahal sarua-sarua ilmu Allah. Gitu. Jadi gitu Pak. Artinya taksonomi di sini itu ketika niatnya dia salah, ya, ketika niatnya salah maka akan ada kesan ya ilmu dunia gitu, ilmu akhirat hubunganana. Padahal ketika dikaitkan terhadap hakikat niat, jadi sesuatu yang tadinya sifatnya dunia dalam kitab Tangguh Kaul itu bisa bernilai akhirat ketika dinaikkan ibadah. Contoh guru matematika dia ngajar haliah dunia taya diniatkan ibadah supaya naon murid-muridnya kelak ketika misalkan ada yang ditakdirkan menjadi ustadz dia bisa menghitung zakat dengan benar gitu loh. Terus kumaha? Di lembur lah gitu. Enggak di lembur. Terus belajar bahasa Inggris kenal bahasa kafir. Oh gitu ya, betul. Terus belajar matematik di kuburan mau ditanya betul sekali. Hiji tambah hiji moal. Betul. Terus macam yang dipotong tadi gitu kan. iya. Terus dan realitas gitu. Anu pinter sama teknologi segala rupa elek dalam teks. Iya, betul. Ya kan menjadi alasan nalar seperti itu. Ini jawaban agak panjang, boleh sedikitnya. Dan namanya pengetahuan lah. Kita bicara SKI sekarang, sejarah kebudayaan Islam. Kenapa umat Islam sekarang sudah semuanya, tidak semua, tapi kita bicara yang umum dulu. Terbelakang, Pak. Kita bicara sejarah dulu. Zaman dinasti Abbasiyah itu zaman puncak-puncaknya kejayaan Islam. Bapak bisa cek juga. Dinasti Abbasiyah. Kur puncak-puncaknya. Letaknya di Irak. Baghdad. Kur puncak-puncaknya, Pak. Tapi Islam pada saat itu terlalu asik enjoy dengan temuan-temuan ilmu. Sehingga lupa dunia militer saat itu. Asik tuh Pak, penemuan ilmu anu. Tapi militer tidak diperkuat. Karena terlalu enjoy dan merasa aman. 1000 tahun Pak berkuasa. Abbasiyah Islam. Akhirnya singkat dongeng ada Genghis Khan. Apa Genghis Khan? Dari Mongol penjajah ya kan? Genghis Khan tertarik Pak. Oh iya Abbasiyah keren ya. Lamun dibantai ke orang juga, nah orang makin berjaya, makin berkuasa. Kalau tidak salah waktu itu dinasti Abbasiyah nyewa tentara dari Turki. Bukan Turki sekarang ya, Turki dulu. Turki saat itu mentalnya, waktu tidak salah saya baca di sejarah, mentalnya siapa yang bayar lebih besar, saya menjadi abidnya. Disogoklah tentara. Nah, gua punya uang lebih banyak nih. Gitu. Akhirnya berbelot. Tidak jadi pengaman dinasti Abbasiyah. Genghis Khan berhasil masuk secara singkat ke Baghdad, Irak, dan dibantai habis-habisan Pak Harita. Pilihannya 2, kata Genghis Khan, ke orang-orang yang ada di Abbasiyah saat itu.
Itu pada seluruh dunia, Pak. Dari Eropa, Amerika, dari Asia, belajar ke sana semua. Diberi pilihan oleh Genghis Khan. Kalau kau mau selamat, pilihannya dua. Satu, kau bertahan tapi jadi warga jajahan. Yang kedua, silahkan kau pulang ke tempatmu masing-masing. Maka kau selamat. Mereka pulang, Pak. Nu pulang ke Asia, nu pulang ke Eropa. Pulang dengan membawa manuskrip penemuan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Makanya Eropa maju. Karena mereka mengembangkan temuan kita sebagai umat muslim dulu pada zamannya. Bahkan dikatakan, Pak, di sejarah pada waktu itu, sungai-sungai di Baghdad, Irak saat itu berubah yang tadinya bening menjadi merah kehitam-hitaman. Merah karena merah darah, hitam karena tinta dari manuskrip-manuskrip yang dilarutkan oleh Genghis Khan dan tentaranya untuk menghancurkan penemuan-penemuan kaum muslimin saat itu. Eta sejarahnya singkatnya, sejarah singkat, kenapa Islam sekarang terbelakang. Seakan-akan penemuan teh orang barat teh menemukan anu pendaba, enggak. Orang kita yang menemukan. Manuskripnya dari kita, hanya mereka mengembangkan jadi temuan baru. Ya, anak ke masa kita, Pak. Anak ke masa kita. Kan kita runutkan biar enakeun. Ke masa kita ayeuna. Urang kudu kumaha ieu? Erek cicing wae di tempat urang teh. Batur nu maju urang henteu. Maka berpikir bijak terhadap masa depan harus lebih diutamakan. Bahasa kolot baheula jang naon diajar bahasa Inggris, bahasa kafir, heuda baheula mah eueuh nu ceramah ka Amerika. Betul tuh? Jang naon diajar matematika, mau ditanya di alam kubur, heuda baheula mah sakolana ge jarang kene. Karena orang tua dulu, mohon maaf, kebijaksanaan tentang pendidikannya masih terbatas. Tong luhur-luhur awe make ke dapur di kadapur deui. Gitu kan bahasa kolot. Maka tidak perlu bicara Inggris, tidak perlu belajar matematika langgo sedawe mah kadapur di kadapur deui. Itu pendapat orang tua dulu. Kenapa pertanyaannya orang tua berpendapat seperti itu? Karena histori lingkungan yang membuat dia tidak bisa berpikir jauh. Kalau baheula tuh sekolah di mana? Lingkungan sawah jeung kebon. Berbeda apa dengan sekarang kan? Jangan belajar bahasa Inggris, mau ditanya di dalam kubur. Mohon maaf, sekarang Islam sudah sedikit demi sedikit mulai berkembang di kita. Jujur Pak, jujur. Abdi ditawaran Pak. Abdi ditawaran ngisi di Masjid Amerika. Saya punya teman S2 di Amerika, dia pengelola masjid. Abdi ditawaran Pak. Saudari mau nggak ceramah di sana di Amerika? Oh siap, cantik. Tenang Ustaz, ongkos pesawat PP, hotel, makan dijamin. Siap, naon syaratna? Ya agama udah pastilah, cenah agama. Tapi ini Ustaz yang saya ragu dari antum, Naon? Antum bisa bahasa Inggris gak? Itu dia masalahnya. Terjadi pasti ke Inggris, ke Amerika terjadi. Saya bukan anti, tiba heula diajarkan teu ngarti-ngarti. Berarti kan penting ya bahasa itu. Penting. Matematika kok sekarang penting. Sekarang kan manusia makin berkembang. Nah, ini sebagai orang tua kudu paham. Makanya kan ada istilah non privat gitu kan, ada istilah bimbingan belajar matematika, Inggris. Ya, pelajari wajib gak? Wajib, silakan. Bapak mampu secara finansial, anaknya mau, bagus. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa ilmu dunia itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Mohon maaf, Pak. Tidak. Ada hubungannya. Karena kita niatkan ibadah untuk kemajuan anak dan ilmu pengetahuan anak-anak kita, maka tidak ada, saya harap tidak ada lagi ungkapan jangan naon diajar bahasa Inggris, mau ditanya di alam kubur, jangan naon diajar matematika, jangan ada lagi kata-kata seperti itu. Tapi harus diniatkan ibadah. Begitu. Ya. Ada lagi Pak barangkali? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.